Pada tahun 1992 di sebuah desa bernama Donhai hiduplah Stella, seorang gadis muda bersama ayahnya Tom dan ibunya Duangpon. Pada suatu hari mereka bergabung dengan para tetangga untuk melakukan sebuah ritual tradisional yang sudah lama dilakukan oleh warga desa. Ritual ini berdasarkan sebuah cerita legenda. Dulu sekali ada sebuah cincin ajaib yang katanya bisa membawa keberuntungan dan kekayaan. Tetapi siapa saja yang mencoba mencurinya akan menjadi serakah. Akibatnya orang-orang bertengkar memperebutkan cincin itu hingga cincin itu pecah menjadi banyak bagian. Dari pecahan cincin itu muncullah seorang iblis wanita. Iblis itu marah besar dan menghukum desa dengan kutukan kelaparan. Sejak itu warga desa percaya bahwa mereka harus melakukan ritual ini setiap tahun agar sang iblis mau memaafkan mereka dan membawa keberuntungan kembali. Ritualnya dilakukan di tepi hutan. Warga membuat boneka-boneka dari daging, menaruhnya di sana, lalu mereka semua berdoa bersama. Ketika terdengar suara gemuruh dari hutan, semua orang menunduk sebagai tanda hormat. Setelah ritual selesai, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Namun setelah memperhatikan pamannya, Paman Jambon, tetap tinggal di dekat hutan. Stella merasa aneh dan penasaran kenapa pamannya tidak ikut pulang bersama yang lain. Malam itu Stella terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Dia melihat ayahnya Tom diam-diam keluar dari rumah sambil membawa senjata. Penasaran, Stella memutuskan untuk mengikutinya. Tom masuk ke dalam hutan dan melihat potongan-potongan boneka daging tergantung di pohon. Saat itulah ia bertemu dengan iblis wanita. Iblis itu sedang memakan daging dari boneka-boneka tersebut. Ketika melihat Tom, iblis itu menggeram lalu menghilang. Tom sangat ketakutan, apalagi ketika mendengar suara lain di belakangnya. Ketika ia berbalik perlahan, ia melihat Stella berdiri di sana. Tom kemudian menjelaskan bahwa dia datang ke hutan untuk mencari iblis wanita dan cincin ajaib yang diceritakan dalam legenda. Saat mereka berbicara, terdengar suara menyeramkan lagi. Mereka berdua segera bergerak menuju cahaya terang di hutan. Namun mereka berhenti karena suara gemuruh semakin banyak. Melihat ada sebuah gubuk, Tom meminta Stella untuk bersembunyi di sana. Ia memberi Stella sebuah radio dan berkata, kalau terjadi sesuatu pada ayah, gunakan ini dan kirimkan kode yang sudah ayah ajarkan. Tom kemudian berjalan sendirian menuju cahaya itu. Di sana ia menemukan cincin ajaib yang mengambang di udara. Tom mencoba mengambilnya dengan gelang misterius yang ia kenakan. Saat cincin mulai turun, iblis wanita muncul lagi. Gelang itu mulai rusak dan cincinnya kembali naik, bersinar lebih terang hingga membuat iblis wanita takut. Tiba-tiba cincin itu mengeluarkan cahaya besar yang menembus langit. Cahaya itu bahkan terlihat dari rumah Paman Jambon. Stella juga melihat cahaya itu dan berlari keluar mencari ayahnya, tetapi Tom sudah tidak ada di sana. Cincin ajaib itu masih mengambang dan cahaya perlahan menghilang. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari pohon dekat Stella. Ketika ia memeriksanya, ia terkejut menemukan mayat. Lalu lebih banyak potongan tubuh manusia mulai jatuh di sekitarnya. Karena ketakutan, Stella segera kembali ke gubuk untuk bersembunyi dan meminta bantuan lewat radio. Tetapi tiba-tiba sebuah tubuh jatuh menembus atap gubuk. Stella yang panik berlari keluar dan terus berlari, berusaha menghindari potongan-potongan tubuh yang jatuh dari langit. Ketika akhirnya keluar dari hutan, Stella melihat sebuah mobil menunggunya di sana. Pada tahun 2023 di Bangkok, Stella yang kini sudah dewasa sedang menghadapi masa sulit. Dia baru saja bercerai dan harus mengurus putrinya Valen sendirian. Setelah bekerja di sebuah museum sebagai penanggung jawab pameran tentang luar angkasa, tetapi karena kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh bosnya, Stella malah dipecat. Malam itu Stella memberitahu Valen bahwa mereka tidak bisa pulang ke rumah mereka karena rumah itu adalah fasilitas dari pekerjaannya di museum. Mereka harus mencari tempat lain untuk bermalam. Saat Stella sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, dia menerima telepon dari seseorang di kampung halamannya, Donhai. Orang itu memberitahu bahwa ibunya sedang sakit. Stella pun memutuskan untuk pulang ke Donhai, meskipun ada banyak kenangan pahit di sana. Sepupunya Iti yang sangat baik hati membelikan tiket pesawat untuk Stella dan Valen. Ketika mereka tiba di bandara, Iti juga menjemput mereka. Dalam perjalanan menuju desa, Stella mulai teringat kejadian masa lalu. Dia teringat betul malam kejadian di hutan saat ia kehilangan ayahnya, Tom. Saat itu ibunya Duangpon dan mamanya Jambon mencoba menjelaskan bahwa Tom pergi meninggalkan mereka.
Namun Stella kecil tidak percaya. Dia bersikeras bahwa dia melihat mayat-mayat berjatuhan dari langit dan yakin ayahnya diculik. Paman Jambon yang sudah kehilangan kesabarannya memarahi Stella dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah mimpi. Tetapi bagi Stella, kenangan itu terasa sangat nyata. Stella kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibunya Duangpon yang sedang sakit. Di sana ibunya yang sudah tua tiba-tiba menyebutkan kode rahasia yang pernah dimiliki ayahnya Tom. Duangpon mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Stella untuk menemukan ayahnya. Namun Stella merasa itu hanya perkataan aneh dari ibunya. Setelah itu Stella pergi ke rumah lamanya di Donghai. Di sana pamannya Jambon sangat ingin membeli rumah itu. Ia bahkan menawarkan uang lebih banyak dari harga rumah sebenarnya. Tetapi Stella menolak karena ia ingin tinggal di rumah itu untuk sementara waktu, supaya bisa dekat dengan ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Di desa itu Stella memperhatikan sesuatu yang aneh. Anak paman Jambon yaitu Kong terlihat persis seperti yang Stella ingat sejak terakhir kali ia bertemu dengannya. Padahal Kong sebenarnya lebih tua dari Stella, tetapi sekarang Kong justru terlihat lebih muda darinya. Sementara itu Stella berbicara dengan putrinya Valen dan mengajarinya bahwa mereka harus selalu menjaga diri sendiri. Saat itu Stella teringat masa kecilnya di desa. Anak-anak di sana sering mengejeknya karena kulitnya berbeda. Karena ayahnya bukan orang Thailand. Mereka juga sering menghina ibunya. Karena Stella kecil mencoba melawan mereka, anak-anak itu langsung lari ketakutan saat melihat Kong memperhatikan dari kejauhan. Anehnya Kong terlihat sama persis seperti sekarang, seolah-olah dia tidak pernah tambah tua. Setiap hari Stella mencoba menyebutkan kode rahasia ayahnya di radio, tetapi tidak pernah ada jawaban. Suatu malam Stella yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara dari radio. Ternyata itu suara ayahnya, Tom. Stella mendengar Tom berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan ibunya, Duangpon. Dalam pesan itu, Tom mengatakan bahwa jika Duangpon memiliki gelang misterius, dia harus membawanya ke suatu tempat dengan koordinat tertentu. Stella cepat-cepat mencatat apa yang dikatakan Tom sambil mencoba berbicara kepadanya. Tetapi ternyata itu hanya rekaman, dan suara itu segera berhenti. Keesokan paginya Stella bertanya kepada ibunya tentang pesan itu. Duangpon akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa sejak Stella pergi kuliah, dia berhubungan dengan Tom setahun sekali melalui radio. Tom mengatakan bahwa di tempat dia berada waktu berjalan berbeda. 1 tahun di bumi sama dengan 1 menit di sana. Tom juga meminta Duangpon untuk menggunakan gelang misterius dan mengumpulkan cincin ajaib itu. Setelah itu gelang dan cincin harus digunakan di ruang bawah tanah fasilitas militer yang sudah lama tidak terpakai untuk mengaktifkan sesuatu yang disebut Takli-Genesis. Jika ini dilakukan, Tom bisa kembali ke bumi. Mendengar cerita ini, Stella akhirnya yakin bahwa semua yang dia alami saat kecil memang benar terjadi. Ia pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk menyelamatkan ayahnya. Stella dan sepupunya Iti memutuskan untuk meminta bantuan Kong untuk mencuri gelang milik Jambon yang ternyata sama dengan gelang ayah Stella, Tom. Awalnya Kong menolak karena tidak mau terlibat masalah. Namun setelah menunjukkan berbagai keanehan di desa, ia menjelaskan bahwa hanya Jambon yang boleh masuk ke hutan. Dan anehnya Jambon tidak pernah terlihat bertambah tua. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, Kong akhirnya setuju membantu. Malam itu Kong menunggu sampai Jambon tertidur. Dengan hati-hati dia mengambil gelang Jambon dan pistol yang ada di dekatnya. Setelah itu Kong, Iti dan Stella pergi ke hutan. Mereka tidak menyadari bahwa ada lingkaran-lingkaran cahaya aneh yang muncul di sekitar hutan. Saat mereka menjelajah, setelah mendapat telepon dari Valen yang menunggu di mobil, Valen mengatakan bahwa dia melihat seseorang di dekatnya. Setelah mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa itu mungkin hanya bayangan. Tetapi sebenarnya ada seorang wanita misterius yang sedang mengawasi Valen yang membuatnya bersembunyi. Sementara itu di dalam hutan, Stella, Iti, dan Kong menemukan cincin ajaib yang mengambang di udara, bersinar terang. Stella memakai gelang itu dan cincin tersebut berubah menjadi bola cahaya sebelum perlahan turun ke arah Stella. Saat bola itu hampir di tangan Stella, wanita yang dilihat Valen tiba-tiba muncul di belakang mereka. Wanita itu mulai bersinar dan berubah menjadi wujud aslinya, yaitu iblis wanita. Ketika bola cahaya mendarat di tangan Stella, ia memancarkan gelombang kejut besar yang membuat iblis itu menghilang. Namun saat mereka berusaha pergi, iblis wanita itu muncul lagi. Kali ini dalam bentuk monster besar. Kong mencoba melawannya dengan menembak menggunakan pistol. Tetapi tembakan itu membuat Kong terkena kilas balik tentang sebuah peristiwa traumatis di masa lalu, yaitu penembakan di sekolah. Hal itu membuat Kong pingsan. Iti dan Stella segera mengambil pistolnya dan membantu Kong kembali ke mobil.
Iblis wanita itu mencoba mengejar mereka, tetapi karena terluka ia menjadi lebih lambat. Saat mereka berhasil keluar dari hutan, mereka melihat Jambon datang dengan mobilnya sendiri, tampak sedang mencari sesuatu. Di pangkalan militer yang sudah lama ditinggalkan, Stella, E.T. dan Kong mendobrak pintu dan bergegas ke ruang bawah tanah. Tanpa mereka sadari, ada energi aneh yang mengelilingi pintu itu. Setelah berhasil masuk, Kong menyalakan daya dan mereka menemukan sebuah mesin besar di dalamnya. Stella menggunakan radio untuk menyebutkan kode rahasia ayahnya, lalu meletakkan gelang di papan kontrol. Tiba-tiba sebuah hologram kecil muncul dan memperlihatkan ayahnya, Tom. Tom terkejut mengetahui bahwa sudah 30 tahun berlalu bagi Stella dan keluarganya, meskipun bagi Tom itu hanya 30 menit. Dia meminta maaf karena telah menghilang begitu lama. Tom menjelaskan bahwa dia adalah agen CIA yang sedang menjalankan misi untuk mengambil perangkat dari sebuah proyek rahasia bernama Takli Genesis. Pada malam Tom menghilang, perangkat itu mengalami kerusakan dan malah mengirimnya ke sebuah stasiun luar angkasa yang ditinggalkan oleh peradaban alien canggih. Di sana waktu berjalan sangat lambat dibandingkan di bumi. Tom kehabisan oksigen dan bahan bakar sehingga ia membutuhkan bantuan untuk kembali. Tom menjelaskan bahwa Takli Genesis adalah proyek militer Amerika yang dibuat setelah mereka menemukan teknologi alien. Teknologi ini dipecah menjadi beberapa bagian, termasuk gelang dan bola ajaib. Gelang dan bola ini memungkinkan perjalanan lebih cepat dari cahaya dan bahkan perjalanan waktu. Namun Tom memberitahu mereka bahwa dua cincin yang sangat penting, yaitu cincin gravitasi dan cincin waktu, rusak dan hilang. Untuk membawa Tom kembali ke bumi, mereka harus menemukan cincin tersebut dan memperbaiki perangkat itu. Tom menjelaskan lokasi kedua cincin itu. Cincin gravitasi ada di masa lalu, sekitar tahun 5000 sebelum Masehi di Baan Chiang. Sedangkan cincin waktu ada di masa depan, 200 tahun dari sekarang. Untungnya meskipun bola itu sudah pecah, ia selalu bisa melacak bagian-bagian cincin yang hilang. Namun mereka harus hati-hati dan fokus pada tujuan mereka agar perjalanan waktu ini berhasil. Tom juga mengatakan bahwa ketika perangkat itu aktif, semua hal dalam radius 5 meter akan ikut berpindah waktu. Jadi mereka perlu memastikan area di sekitar mereka kosong. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Stella dan kelompoknya berdiri di bawah bola. Dengan menggunakan gelang, Stella mengaktifkan perangkat itu. Bola mulai bersinar terang dan dalam sekejap mereka telah berpindah ke masa lalu, ke zaman 5000 tahun sebelum Masehi. Kelompok Stella tiba di masa lalu dan melihat bagian cincin ajaib mengambang di atas sekumpulan tenda. Namun sebelum mereka bisa mendekat, mereka melihat beberapa orang berjalan ke arah mereka. Awalnya mereka mengira itu manusia zaman batu, tetapi setelah diperhatikan lebih jelas ternyata itu zombie. Dengan panik mereka berlari ke arah tenda sambil berteriak minta tolong. Namun mereka menabrak dinding tak terlihat yang ternyata adalah medan pelindung yang dibuat oleh cincin itu. Setelah menggunakan bola ajaib untuk menembus medan tersebut, dan akhirnya dinding itu terbuka untuk kelompoknya. Zombie yang mengejar mereka terhenti di luar medan pelindung. Orang-orang di dalam tenda mengira Stella dan teman-temannya adalah dewa, karena mereka membawa bola ajaib dan bisa menembus medan pelindung. Penduduk asli mulai menyembah mereka. Saat mereka berbicara dengan orang-orang ini, E.T. menyadari bahwa suku Baan Chiang terjebak di dalam medan pelindung dan hampir kehabisan makanan. Stella merasa ragu untuk mengambil cincin itu karena cincin tersebut melindungi suku itu dari serangan zombie. Namun E.T. mengingatkan bahwa menurut sejarah suku ini pada akhirnya punah. Mereka tidak boleh mengubah sejarah. Saat itu Valen berbagi minuman soda dengan seorang anak laki-laki bernama Mortin, dan E.T. membuat penduduk asli kagum dengan ponselnya. Tiba-tiba Kong mengambil gelang dan bola ajaib dari Stella untuk mengaktifkan cincin tersebut. Cincin itu mengeluarkan cahaya terang dan percikan api sebelum kembali menjadi bagian dari bola. Namun begitu cincin itu aktif, medan pelindungnya menghilang. Zombie langsung menyerang dan situasi menjadi kacau. Dalam kekacauan itu Stella mencari putrinya Valen. Saat dia hampir menemukannya, seorang zombie menyerang Stella dan menjatuhkannya ke tanah. Untungnya Ibu Mortin datang menyelamatkan Stella dengan menusuk zombie itu di kepala. Serangan zombie semakin brutal dan banyak manusia yang tergigit berubah menjadi zombie. E.T. mulai menembaki zombie untuk melindungi kelompok mereka. Namun kebisingan tembakan membuat Kong terkejut dan membeku, sehingga E.T. harus menyeretnya ke tempat yang lebih aman. Stella dan Valen mencoba mengikuti mereka, tetapi mereka diserang oleh zombie lagi. Beruntung penduduk asli datang membantu menyelamatkan mereka. Kong akhirnya mengaktifkan alat untuk membawa mereka pergi dari sana. Saat itu E.T. menggunakan senjatanya untuk menjauhkan penduduk asli yang mencoba mendekat.
karena mereka tidak bisa ikut dalam perjalanan waktu. Stella yang panik berlari untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun di detik terakhir, dia menyadari bahwa dia salah menarik tangan, bukan Valen yang dia bawa, melainkan Mortin, anak laki-laki dari suku Ban Chiang. Kelompok Stella kembali ke masa sekarang, tetapi mereka menyadari bahwa Stella membawa anak yang salah, bukan Valen, melainkan Mortin. Stella langsung ingin kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Valen, tetapi teman-temannya mencoba menghentikannya agar tidak bertindak gegabah. Mortin yang masih kecil mulai menangis karena kebingungan. Stella mencoba meminta bantuan Tom melalui bola ajaib, tetapi Tom mengatakan bahwa bola itu harus digunakan dengan hati-hati. Dia setuju Stella perlu menyelesaikan sebuah masalah terlebih dahulu sebelum kembali ke masa lalu. Sementara itu di masa lalu, Valen dan Ibu Mortin berhasil menemukan tempat bersembunyi dari zombie. Saat itu kelompok bersiap untuk perjalanan waktu berikutnya. Jambon tiba-tiba muncul, dia membawa senjata dan mengancam akan menembak mereka jika Stella tidak memberikan gelang ajaib kepadanya. Jambon mengungkapkan bahwa selama kelompok itu pergi ke masa lalu, 10 tahun telah berlalu di masa sekarang. Untuk membuktikannya, Jambon membawa mereka keluar dari tempat persembunyian dan menunjukkan kerangka monster raksasa di desa. Dia menjelaskan bahwa tanpa cincin pelindung, monster itu telah menghancurkan desa dan membunuh semua penduduk, termasuk Duangpon, ibu Stella. Stella sangat sedih mendengar kabar ini, tetapi dia tetap menolak memberikan gelang ajaib kepada Jambon. Dia berjanji akan memperbaiki semuanya setelah menyelamatkan Valen. Ketegangan semakin meningkat, dan sebelum Jambon sempat menembak Stella, Kong melompat ke arahnya dan mereka mulai bertarung memperebutkan senjata. Dalam kekacauan itu, Stella mencoba mengaktifkan bola ajaib, tetapi Jambon berusaha menghentikannya. Kong dan Jambon terus berkelahi hingga akhirnya Iti membantu menyerang Jambon. Mereka semua bergulat dengan senjata tersebut, dan secara tidak sengaja senjatanya meletus. Seseorang terluka dan mulai berdarah. Bola ajaib tiba-tiba bersinar terang dan Stella, Mortin, dan Iti terlempar ke masa depan, tepatnya tahun 2224. Mereka muncul di kota bernama New Udon. Tetapi sebelum sempat memahami situasi, sekelompok remaja bersenjata datang dan langsung menangkap mereka. Ketika Stella sadar, dia dan Iti mendapati diri mereka diborgol pada sebuah bangku. Dari kamar sebelah mereka bisa mendengar suara menggeram yang menyeramkan. Para remaja yang menangkap mereka berjanji bahwa Mortin baik-baik saja dan meminta Stella mengajari mereka cara menggunakan Takli Genesis. Tetapi Stella menyadari gelang dan bola ajaibnya telah hilang. Remaja-remaja itu menjelaskan bahwa mereka telah membuat salinan mesin Takli Genesis. Dengan mesin itu mereka menciptakan medan pelindung di sekitar kota mereka. Medan ini bahkan bisa menghentikan rudal-rudal pemerintah yang membeku di langit. Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi. 200 tahun sebelumnya, kota Udon Thani diserang monster raksasa yang menghancurkan sebagian besar wilayah Thailand. Untungnya negara lain membantu dan bersama-sama mereka berhasil mengalahkan monster itu. Namun setelah kota itu dibangun kembali dengan nama baru New Udon, negara-negara asing mulai berpihak pada pengusaha kaya. Mereka mengambil semua sumber daya kota dan meninggalkan penduduk New Udon dalam kemiskinan. Remaja-remaja ini adalah bagian dari kelompok pemberontak yang melawan ketidakadilan. Suatu hari mereka melihat lubang hitam besar muncul di langit dan menghancurkan kota mereka lagi dengan ledakan besar. Dari lubang itu bagian dari cincin Takli Genesis jatuh ke bumi. Setelah bencana itu pemerintah hanya menyelamatkan orang-orang kaya. Sementara penduduk miskin yang tersisa harus hidup di antara monster-monster yang berkeliaran. Para pemberontak kemudian menemukan ruang bawah tanah dengan mesin Takli Genesis dan mencoba memperbaikinya. Namun tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mesin itu tidak pernah bekerja. Mereka yakin Stella tahu cara menggunakan mesin itu, tetapi Stella menolak membantu mereka. Dia tidak ingin Takli Genesis digunakan sembarangan karena tahu betapa berbahayanya alat itu. Di sisi lain, Kong akhirnya sadar bahwa peluru dari senjatanya telah melukai Jambon. Sebelum meninggal, Jambon ingin menceritakan kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Dia menjelaskan bahwa pada tahun 1964, banyak orang percaya bahwa tentara Amerika menyiksa tahanan Thailand untuk mendapatkan informasi. Namun sebenarnya mereka menculik orang-orang untuk dijadikan bahan eksperimen perjalanan waktu. Jambon adalah salah satu yang ditangkap bersama seorang wanita bernama Lawan. Lawan bisa berbicara bahasa Inggris, jadi dia diam-diam mempelajari cara kerja mesin dari percakapan tentara Amerika. Ketika giliran mereka masuk ke mesin, Jambon berpura-pura mengalami kejang agar mengalihkan perhatian tentara. Saat itu Lawan berhasil mengambil gelang dan mengaktifkan mesin.
Mereka melompat ke zaman es, tetapi seorang tentara berhasil menembak lawan. Jambon kemudian melawan dengan pistol yang dia ambil dari tentara itu. Setelah itu lawan mengaktifkan mesin lagi dan mereka melompat ke masa lalu, tepatnya ke suku Baan Chiang. Saat itu Jambon menggunakan kekacauan yang terjadi untuk menembak semua tentara yang ikut bersama mereka. Namun tentara-tentara inilah yang membawa virus zombie dan bagian dari cincin Tacligenesis ke masa lalu. Lawan kemudian mengaktifkan mesin untuk membawa mereka ke masa depan. Tetapi seorang tentara ikut melompat bersama mereka. Tentara itu membawa granat dan meledakkannya di masa depan. Dan ledakan ini adalah peristiwa yang dilihat oleh kelompok pemberontak remaja. Akhirnya lawan dan Jambon melakukan lompatan terakhir ke Donhae pada tahun 1969. Di sana Jambon menggunakan salah satu cincin Tacligenesis untuk mencoba menyembuhkan lawan. Sayangnya tubuh lawan tidak dapat menerima kekuatan dari cincin itu, sehingga dia berubah menjadi sosok mengerikan seperti iblis. Karena tidak bisa meninggalkan hutan, lawan menyuruh Jambon pergi dan memulai hidup baru tanpa dirinya. Jambon merasa bersalah dan ingin mencari cara untuk menyembuhkan lawan. Namun saat dia kembali ke hutan, dia menemukan ribuan mayat. Ini terjadi karena militer Amerika menggunakan Tacligenesis selama Perang Vietnam untuk menutupi tragedi besar yang dikenal sebagai tragedi Thammasat. Jambon menjelaskan bahwa tragedi Thammasat melibatkan pembunuhan ratusan mahasiswa oleh tentara. Salah satu mahasiswa itu adalah Kong, yang ternyata masih hidup saat Jambon menemukannya. Karena merasa bertanggung jawab, Jambon mengadopsi Kong dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Saat ini Jambon menjelaskan bahwa selama ini dia tinggal di Donhae untuk melindungi Kong dan bola ajaib yang ada di hutan. Sebelum meninggal, dia meminta Kong untuk membawanya ke hutan agar bisa bertemu dengan lawan, wanita yang dia cintai. Di masa depan, Ibu Valen dan Mortin terbangun di dalam sebuah teater. Mereka merasa bingung dan mencoba keluar. Tetapi tiba-tiba gedung itu berguncang. Ketika mereka melihat keluar jendela, mereka sangat terkejut karena melihat monster raksasa berkeliaran di hutan. Sementara itu, Stella akhirnya setuju untuk mengajari para remaja cara menggunakan bola ajaib. Namun dia memberitahu mereka bahwa ini akan membuat medan pelindung di sekitar kota hilang. Para remaja memutuskan untuk mencoba ide mereka dengan memasukkan monster ke dalam kandang besar dan mengirimnya ke zaman prasejarah menggunakan bola ajaib. Rencana itu berhasil, tetapi karena medan pelindung menghilang, rudal yang tergantung di langit mulai meledak satu persatu. Mereka segera membawa kandang itu kembali dari masa lalu, tetapi saat kandang tiba, monster tersebut sudah tidak ada di dalamnya. Tiba-tiba monster itu muncul di dekat mereka dan langsung menyerang seorang gadis. Semua orang panik dan mulai melepaskan tembakan, tetapi monster itu kini memiliki kemampuan untuk berpindah tempat. Ia terus muncul di berbagai sudut ruangan untuk menyerang lebih banyak orang. Situasi semakin kacau karena orang-orang tidak bisa keluar dari gedung. Rudal yang meledak di langit telah melepaskan gas beracun dan gas itu mulai mempengaruhi para penjaga yang seharusnya melindungi mereka. Semua orang ketakutan, tidak tahu harus melakukan apa untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian monster itu mulai memojokkan orang-orang ke tembok dan pintu untuk memakan mereka. Stella segera mengambil bola dan gelang ajaib, tetapi ia menyadari bola itu tidak berfungsi. Ternyata bukannya menyerap kembali cincin terakhir. Para remaja malah menyelesaikan bola itu dengan salinan yang mereka buat sendiri. Saat itu monster tiba-tiba muncul di depan mereka. E.T. dengan cepat menarik ekor monster untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, Stella mengaktifkan Warbank pada waktu yang sama ketika para pemberontak menembakkan senjata mereka. Hal ini menyebabkan ledakan kecil yang akhirnya berhasil membunuh monster tersebut. Setelah situasi reda, mereka menemukan bahwa salah satu penjaga telah meninggal akibat gas beracun yang menyebar di dalam gedung. Stella ingin para remaja ikut bersamanya untuk menyelamatkan diri, tetapi mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan melanjutkan perjuangan mereka. Para remaja itu menjelaskan bahwa setiap kali mereka menggunakan mesin tersebut akan terjadi sesuatu yang disebut kerusakan kausalitas. Hal ini menyebabkan mereka tidak menua dan menciptakan kekacauan seperti makhluk acak yang melompat melalui ruang dan waktu. Itulah alasan mengapa banyak monster yang mereka temui adalah dinosaurus. Kerusakan kausalitas ini juga menjelaskan mengapa Ibu Valen dan Mortin bisa berada di masa depan, meskipun mereka tiba di masa sebelum pasukan asing melancarkan serangan besar-besaran. Ibu Mortin terluka parah di kakinya dan hampir tidak bisa bergerak. Karena itu Valen pergi mencari obat untuk membantunya sembuh. Sebelum Stella pergi, para remaja memberitahunya bahwa penemuan teknologi alien ini telah menghancurkan peradaban alien itu sendiri, jauh sebelum alam semesta kita terbentuk. Setelah diberikan cincin waktu baru yang lebih canggih dari yang sebelumnya. Cincin itu dirancang untuk mengatur ulang garis waktu dan memperbaiki semua kekacauan yang disebabkan oleh perjalanan waktu.
Stella dan Mordin bersiap untuk pergi menggunakan mesin itu. Tetapi E.T. tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan tetap tinggal. Ia merasa para remaja butuh orang dewasa untuk membimbing mereka. Sementara itu di tempat lain, Valen dan Ibu Mordin menyadari ada zombie di gedung tempat mereka berada. Valen dengan sangat hati-hati menutup pintu agar zombie itu tidak bisa masuk ke ruangan mereka. Namun ternyata ada zombie kedua di kantor yang bersebelahan. Sekali lagi Valen terus bergerak pelan-pelan untuk menutup pintu itu juga, tanpa menarik perhatian zombie tersebut. Stella dan Mordin akhirnya menemukan Kong sendirian. Setelah mereka saling menceritakan apa yang telah terjadi, mereka berhasil menyelesaikan bola waktu dan sepakat untuk mengatur ulang garis waktu agar semua kesalahan bisa diperbaiki. Namun ketika Kong menggunakan bola itu, ia membawa mereka kembali ke hari terjadinya tragedi Tamasat. Kong ingin mencoba mengubah masa lalu. Di sana para siswa terlihat sedang bersiap-siap untuk pulang, tetapi mereka berhenti dan memeluk Kong ketika melihatnya. Tiba-tiba tentara datang dan mulai menembak. Semua orang langsung berlari untuk bersembunyi. Banyak siswa yang jatuh terkena tembakan. Dan suara tembakan serta teriakan membuat Kong mulai mengingat saat ia sendiri meninggal pada hari itu. Setelah Mordin dan Kong terus berlari hingga mereka menemukan sebuah pintu yang tertutup oleh energi dari bola waktu. Ketika mereka melihat ke sisi lain pintu, mereka terkejut karena melihat Ibu Valen dan Mordin di sana. Energi dari bola tiba-tiba menyapu koridor, membuat pemandangan masa depan di sisi lain pintu menghilang. Ketika itu terjadi, para tentara telah selesai membunuh semua siswa. Stella harus menahan Kong yang sangat marah agar ia tidak ikut campur, karena mereka tahu itu bisa membuat keadaan menjadi lebih buruk. Ketika seorang tentara hendak menembak Kong, Kong langsung menggunakan bola waktu untuk mengirim mereka kembali ke awal tragedi. Stella marah dan menegur Kong, menjelaskan bahwa setiap kali bola waktu digunakan, garis waktu semakin kacau. Namun Kong tidak peduli dan meminta semua siswa segera bersembunyi. Saat mereka semua berlari di sepanjang koridor, energi aneh muncul lagi di pintu. Tentara mulai menembak, tetapi peluru yang melewati pintu itu terbawa ke masa depan. Sementara itu, E.T. mendengar suara radio yang berbicara tentang tragedi itu, membuktikan bahwa garis waktu sekarang saling bertabrakan. Di dekat mereka, seorang anak laki-laki terdengar tertawa, dan suara itu bisa didengar oleh orang-orang di masa lalu juga. Tidak lama kemudian, sebuah kapal pemerintah dari masa depan menembakkan senjatanya, dan pelurunya melesat ke masa lalu. Peluru itu menjatuhkan tentara dan menghancurkan semua benda di koridor. Melihat situasi semakin kacau, E.T. mengambil peluncur rudal dan menembak jatuh salah satu kapal pemerintah. Kapal itu muncul di masa lalu, melayang sebentar lalu tersedot ke dalam lubang hitam. Ledakan besar dari kapal itu menutup lubang hitam tersebut. Namun akibat kekacauan itu, banyak siswa dan tentara yang akhirnya tewas. Kong, Stella, dan kelompok mereka hanya bisa melihat semua kehancuran ini dengan perasaan sedih. Kong akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu. Dengan berat hati dia memberikan gelang waktu kepada Stella dan berkata bahwa dia akan tetap tinggal di masa itu, tempat dia selalu berada. Sebelum mereka pergi, Kong mengambil roll kamera dari seorang siswa yang telah meninggal dan memintanya untuk menceritakan kebenaran tentang apa yang terjadi di masa itu. Saat itu dua tentara masih bertarung sengit. Untuk melindungi Stella dan Mordin, Kong berlari untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu di masa depan, Valen ditangkap oleh zombie. Ibu Mordin dengan berani melompat untuk menyelamatkannya, melawan zombie yang menyerang di atas meja. Namun suara perkelahian itu menarik lebih banyak zombie ke ruangan. Ibu Mordin kewalahan dan zombie-zombie itu menggigitnya dari segala arah. Saat itu Stella dan Mordin tiba di tempat kejadian dengan bola waktu. Setelah menemukan bahwa dia terluka oleh peluru, tetapi dia tetap memanggil Valen. Dan gadis itu segera berlari ke arahnya. Namun ketika Mordin memanggil ibunya, dia melihat bahwa ibunya telah berubah menjadi zombie. Dengan hati yang sangat sedih, Mordin menangis karena tahu dia harus pergi bersama Stella. Setelah kemudian mengaktifkan bola waktu membawa anak-anak bersamanya, mereka berhasil pergi tepat sebelum rudal menghantam kota, menghancurkan semuanya. Setelah Mordin dan Valen tiba di fasilitas militer, dan semua cincin waktu tiba-tiba terlepas. Setelah terlalu lemah untuk bergerak, jadi dia memberikan gelang waktu kepada anak-anak, meminta mereka untuk menyelesaikan tugas terakhirnya. Tiba-tiba pintu terbuka dan iblis wanita muncul. Mordin dengan cepat mengambil batang logam untuk mengalihkan perhatian iblis itu. Sementara Valen menyalakan mesin waktu. Dia meminta bantuan Tom melalui radio dan Tom memberitahu tombol-tombol yang harus dia tekan. Ketika mesin mulai bekerja, semua cincin menyatu kembali menjadi sebuah bola waktu. Bola itu bersinar terang dan iblis wanita mulai berteriak kesakitan sebelum akhirnya tubuhnya hancur. Energi besar muncul di atas fasilitas, perlahan-lahan memperbaiki semua kerusakan di garis waktu.
Setelah menutup matanya dan tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang di sekelilingnya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat dirinya berada di depan sebuah pohon. Dia mendengar suara ibunya yang lembut mengatakan bahwa selama ada cinta, semua hal di dunia ini penting. Kemudian suara Tom juga terdengar, mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki awal dan akhir, jadi tidak ada yang benar-benar penting. Setelah harus memilih bagaimana dia ingin mengatur ulang dunia. Ketika dia membuat pilihan itu, ada ledakan cahaya terang lagi. Pada saat itu roh Jambon bersatu kembali dengan roh lawan, dan semua hal yang rusak di masa lalu mulai diperbaiki. Ketika setelah bangun dia berada di rumah ibunya. Valen ada di sana, meyakinkannya bahwa semua yang terjadi bukanlah mimpi. Kemudian setelah pergi ke rumah sakit untuk menemui Duangpon, dia meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Tom. Tetapi Duangpon mengatakan bahwa dia melihat Tom dalam mimpinya tadi malam. Setelah itu kesehatan Duangpon mulai membaik. Akhirnya seluruh keluarga berkumpul kembali di rumah tua itu, termasuk Mordin yang telah diadopsi. Setelah merasa bahagia tetapi saat dia sendirian, dia memegang bola waktu yang masih dia miliki. Dia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti dia bisa bertemu kembali dengan E.T. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Takli Genesis, di mana Takli Genesis bercerita tentang Stella, seorang ibu yang tinggal di kota besar. Suatu hari Stella mendapat kabar dari teman masa kecilnya, E.T., yang memintanya pulang ke kampung halaman mereka, Bandonhai. Ibunya sedang sakit parah dan setelah diminta untuk pulang. Setelah sudah lama meninggalkan kampung halamannya, terutama setelah ayahnya menghilang secara misterius di kampung terlarang 30 tahun yang lalu. Tetapi kali ini sesuatu yang mengejutkan terjadi setelah menerima pesan aneh dari ayahnya yang hilang. Pesan itu membuat Stella penasaran dan membawanya pada penemuan Takli Genesis, sebuah mesin ajaib yang bisa membawa orang ke masa lalu dan masa depan. Mesin ini awalnya dibuat oleh tentara Amerika saat Perang Vietnam. Setelah bersama putrinya Valen dan teman-teman kampungnya termasuk E.T. dan Kong memulai petualangan seru. Mereka menggunakan mesin itu untuk menjelajahi waktu dan mencoba mengungkap misteri ayah Stella yang hilang. Tetapi perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus menghadapi monster raksasa, situasi berbahaya, dan rahasia besar yang bisa mengubah dunia. Oke, sekian cerita dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.